Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar agar hidup kita makin baik, makin benar di hadapan Tuhan. Kita akan belajar eksposisi ayat-ayat sulit, yaitu dalam Roma 14 ayat 5 sampai dengan ke 6. Orang-orang telah menyimpulkan bahwa ayat ini menyatakan bahwa bagi Yahuwah atau Allah tidak ada perbedaan hari, atau dengan demikian kita dapat bebas menguduskan hari mana saja. Mereka mengambil ayat ini keluar dari konteksnya dan menggunakan berdasarkan pengertian mereka sendiri untuk mendapatkan arti sebenarnya dalam ayat ini. Kita harus membacanya mulai dari konteks di mana ayat ini dimulai, bukan hanya pada dua ayat ini. Pada ayat 1 sampai dengan keempat, secara konteks subjek ini mengungkap pola hidup vegetarian, bukan menjelaskan hari mana yang harus dikuduskan. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukan untuk Yahuwah. Dan siapa makan dan melakukan untuk Tuhan atau Yahuwah, sebab ia mengucap syukur kepada Yahuwah. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Yahuwah, dan ia juga mengucap syukur kepada Yahuwah. Roma 14 ayat 5 sampai ke 6, kepada Tuhan. Apakah di sini Paulus menyatakan bahwa Yahusua melalui kematiannya telah membatalkan hari yang di sepanjang hidupnya telah dia kuduskan? Tidak. Apakah di sini Paulus mengatakan bahwa Yahuwah menganggap semua hari sama saja? Sekali lagi tidak. Ayat ini menganggap bahwa seseorang menganggap semua hari sama saja. Ayat ini menyatakan bahwa kepada kita, bahwa itulah yang manusia ajarkan, bukan apa yang Tuhan katakan. Tuhan tidak akan menghakimi kita dengan apa yang manusia yakini. Dia akan menghakimi kita dengan firman-Nya. Alkitab berkata, firman yang kukatakan itulah yang menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yohanes 12 ayat 48. Perlu diingat bahwa orang-orang kudus di Roma telah dilarang untuk saling menghakimi. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba yang lain? Entahlah dia berdiri, entah ia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri, tetapi ia akan tetap berdiri, karena Allah berkuasa menjaga dia terus berdiri. Roma 14 ayat yang keempat. Paulus tidak mengkritik mengenai pengudusan sebuah periode waktu tertentu, tetapi dia memperingatkan orang-orang kudus agar tidak saling menghakimi dan menyebabkan perselisihan karena adanya perbedaan pendapat mengenai hal-hal tersebut. Mereka yang ada di Roma adalah orang-orang yang imannya lemah, mereka belum dewasa secara rohani. Paulus berkata, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Roma 1:11. Tidak ada izin sedikit pun di sini diberikan dalam cara apapun untuk meyakini apapun yang kita mau. Tuhan memerintahkan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 yang kelima. Sebelum kita mengetahui apa yang Allah katakan dalam firman-Nya, bagaimana bisa Anda betul-betul yakin dalam pikiran Anda? Paulus berkata, kitab suci dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. 2 Timotius 3 yang ke-15. Paulus menulis kepada orang-orang yang sudah bertobat di Roma. Suratnya ditujukan kepada baik orang-orang Yahudi maupun bangsa-bangsa lain. Dia menasihati mereka untuk menerima orang-orang yang masih lemah imannya. Roma 14 ayat 1. Dan untuk tidak berdebat dengan mereka mengenai hal-hal yang tidak penting, dan untuk tidak duduk menghakimi mereka. Beberapa dari mereka yang lemah imannya itu adalah berasal dari bangsa-bangsa lain yang baru bertobat. Mereka ini sebagian hidup dengan pola vegetarian dan mereka menolak untuk makan daging. Alasan mengapa mereka tidak makan daging dijelaskan dalam 1 Korintus pasal 8. Kebanyakan daging yang bisa dibeli di pasar sebelumnya telah dipersembahkan kepada berhala di kuil-kuil. Karena itu beberapa orang yang hatinya masih terkait dengan pada berhala makan itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka ini dinodai olehnya, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita juga tidak rugi apa-apa jika kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa jika kita juga kalau kita juga makan. Ayat 7 dan 8. Beberapa orang dari bangsa-bangsa lain yang sudah bertobat di Roma, yang dulunya adalah penyembah berhala, mereka tetap percaya dan pada tahyul karena mereka berpikir bahwa itu berhala itu nyata. Hari apa yang dimaksud oleh Paulus di sini? Mengapa Paulus menyalahkan pemikiran ini mengenai memakan daging, tapi menyebut hari? Perlu dicatat bahwa bukan hanya mereka yang lemah iman yang menolak untuk makan daging yang telah dipersembahkan oleh berhala, tetapi di antara mereka juga ada orang-orang yang memiliki kebiasaan yang berpantang beberapa jenis makanan. Mereka melakukan puasa sebagian pada beberapa hari tertentu dan juga
Tetap ada orang yang menolak untuk berpantang dan menolak untuk ikut tidak makan daging, tetapi memperlakukan semua hari sebagai hari yang sama. Sejumlah besar orang Yahudi pada masa itu juga berpuasa. Sebagian 2 kali seminggu, Lukas 18 ayat 12. Beberapa dari mereka juga berpuasa pada bulan ke-5 dan ke-7, Zakaria 7 ayat 4 sampai dengan ke-7. Mereka terpecah tergantung pada waktu mana mereka berpuasa. Bangsa-bangsa lain juga terpecah menurut pada hari apa mereka berpantang dari jenis makanan tertentu. Karena perbedaan latar belakang dari orang-orang ini, mereka tidak dapat menemui kesepakatan pada hari mana mereka akan melakukan hal-hal ini. Fakta-fakta yang menciptakan kubu-kubu dalam jemaat padahal Allah mengajarkan kita untuk melakukan puasa tanpa diketahui oleh orang lain. Matius 6 ayat yang ke-16. Puasa adalah sesuatu yang bersifat pribadi. Antara pribadi dengan Allah. Hari yang disebut dalam Roma 14 ayat 5 dan ke-6 ini adalah mengenai hari-hari di mana mereka berpantang dari beberapa makanan tertentu. Ayat ini tidak membicarakan mengenai pengudusan hari-hari raya daripada Tuhan sendiri, yang bukan mengenai memelihara hari-hari yang disebut dengan berhala. Shalom, itulah belajar ayat-ayat sulit. Salam podcast M116.